Assalamualaikum sahabat sejarah hidup. Bayangkan, seorang ayah miskin yang jujur, tiba-tiba ditarik paksa ke kantor desa. Tangisan anak kecil menggema. Ayah tidak mungkin maling. Namun suara polos itu terkubur oleh teriakan warga yang menuduh. Jeruji besi menelan kebebasan seorang ayah. Air mata istri jatuh. Tubuhnya pingsan. Dan malam-malam panjang dipenuhi doa serta derita. 5 tahun lamanya. Seorang bapak sederhana difitnah mencuri seekor kambing. Hingga akhirnya, sosok jenderal besar datang dengan amarah membara. Membongkar rahasia gelap yang tak pernah diduga siapapun. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Siapa dalang di balik fitnah kejam yang nyaris menghancurkan sebuah keluarga? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa kecil yang biasanya damai, tiba-tiba suasana mendadak berubah gaduh. Matahari sore baru saja condong ke barat, ayam jantan berkokok di halaman rumah warga, dan anak-anak masih asik bermain di jalanan tanah yang berdebu. Namun tiba-tiba, teriakan seorang wanita mengguncang ketenangan itu. "Kambingku hilang! Tolong! Kambingku hilang!" teriak Bu Sari, pemilik ternak yang terkenal keras kepala di kampung itu. Warga segera berkerumun. Beberapa orang langsung menuduh tanpa pikir panjang. "Aku tadi lihat Pak Rahmat mondar-mandir di dekat kandang," celetuk seorang lelaki yang dikenal suka mencari perhatian. Bisik-bisik pun mulai menyebar cepat. Lebih cepat dari angin sore yang berhembus. "Benar. Aku juga lihat dia lewat bawa karung besar. Jangan-jangan kambing itu sudah dijualnya." Orang miskin biasanya nekat. Tanpa bukti, tanpa tanya, lidah-lidah yang tajam itu mulai menusuk nama baik seorang bapak sederhana bernama Pak Rahmat. Pak Rahmat baru pulang dari ladang saat tiba-tiba didatangi beberapa aparat desa. "Warga sudah melaporkan, katanya kamu yang mencuri kambing," ucap salah seorang aparat dengan nada keras. Pak Rahmat terkejut, wajahnya pucat. "Demi Allah, saya tidak mencuri. Saya bahkan tidak tahu kambing siapa yang hilang." Namun kata-kata itu tak digubris. Suara warga semakin ribut, sorakan menuduh semakin bising. "Jangan percaya, pasti dia pelakunya. Sudah tangkap saja, daripada kambing kita semua ikut hilang." Pak Rahmat mencoba menjelaskan, namun mulutnya kalah oleh teriakan puluhan warga. Anaknya yang masih kecil berlari ke arahnya, menangis sambil memeluk pinggangnya. "Ayah tidak mungkin maling. Ayah orang baik." Tangisnya pecah, membuat suasana semakin pilu. Namun aparat tetap menggiring Pak Rahmat menuju kantor desa. Di sana, berita bohong yang berkembang berubah menjadi keputusan yang berat. Tanpa penyelidikan mendalam, aparat desa memutuskan menahan Pak Rahmat. Malam itu, satu keluarga kecil menangis dalam kesepian. Pak Rahmat dipenjara, istrinya jatuh pingsan, dan anaknya meraung memanggil ayahnya dari luar jeruji besi. Suasana desa yang tadinya tenang berubah mencekam. Dan fitnah pun mulai menelan korban. Hari-hari pertama di dalam jeruji besi menjadi ujian berat bagi Pak Rahmat. Dinding penjara yang lembab, tikar usang sebagai alas tidur, serta bau anyir dari kamar tahanan lain membuat setiap detik terasa seperti siksaan. Di luar penjara, keluarganya tak kalah menderita. Sang istri jatuh sakit karena menahan tangis dan malu pada tetangga yang setiap hari menuding. Sementara anaknya, Arif, setiap pagi datang membawa sebungkus nasi sederhana, mencoba menyemangati ayahnya dari balik jeruji. "Ayah, sabar ya. Aku yakin Allah tahu kebenarannya," ucap Arif dengan suara lirih, matanya sembab menahan tangis. Pak Rahmat hanya bisa menahan perih di dada. "Demi Allah, ayah tidak pernah mencuri, Nak. Jangan pernah kamu malu pada teman-temanmu." Namun kata-kata itu bagai angin lalu. Di luar sana, fitnah sudah terlanjur menjalar ke setiap sudut desa. Orang-orang mulai menjauhi keluarga Pak Rahmat. Warung enggan memberi hutang, tetangga tak lagi menyapa,
Bahkan beberapa anak kecil dilarang bermain dengan Arif karena dianggap anak maling. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Hingga akhirnya keputusan pengadilan yang terburu-buru menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Pak Rahmat. Tanpa saksi, tanpa bukti nyata, hanya karena suara warga yang lantang. Tangisan Arif pecah di ruang sidang saat hakim mengetuk palu. Tidak adil. Ayahku tidak salah, teriaknya, namun tak ada yang peduli. Semua mata hanya menatap penuh kecurigaan. Malam-malam panjang pun dilalui Pak Rahmat dalam doa dan air mata. Ia bukan hanya menanggung penderitaan sebagai tahanan, tetapi juga menanggung beban kehormatan yang hancur diinjak fitnah. Sementara itu, kabar tentang penahanan Pak Rahmat mulai terdengar di luar desa. Seseorang yang dahulu memiliki ikatan dengan Pak Rahmat mulai resah. Orang itu bukan sembarang orang. Ia adalah seorang jenderal besar yang pernah diselamatkan nyawanya oleh Pak Rahmat di masa lalu. Malam itu hujan deras mengguyur desa. Jalanan becek. Lampu-lampu minyak di rumah warga bergoyang ditiup angin kencang. Suara petir bersahutan. Seakan langit pun ikut murka melihat ketidakadilan yang menimpa seorang bapak sederhana. Di dalam penjara, Pak Rahmat duduk termenung. Tangannya meremas erat jeruji besi yang dingin. Matanya sembab, bukan hanya karena rindu pada keluarganya, tapi juga karena hatinya terasa dihancurkan oleh fitnah. Ya Allah, berikan kekuatan. Jika memang aku harus menanggung ini, jadikanlah ini penghapus dosa-dosaku, bisiknya lirih. Di rumah kecil di pinggir desa, Arif menatap foto ayahnya. Air matanya menetes satu demi satu. Seorang bocah yang semestinya bermain dan belajar, kini harus menanggung beban malu. Ia menggenggam erat buku catatannya yang penuh coretan doa. Ya Allah, tolong buktikan kalau ayahku tidak bersalah, tulisnya dengan tangan gemetar. Sementara itu, jauh di kota besar, sebuah kabar tak sengaja sampai ke telinga seorang tokoh penting. Ia adalah Jenderal Prasetya, seorang perwira tinggi yang disegani di ibu kota. Jenderal itu dikenal berwibawa, berhati tegas, namun juga memiliki sisi kemanusiaan yang kuat. Kabar itu datang dari seorang wartawan kecil yang menulis berita tentang kejanggalan kasus pencurian kambing. Berita sederhana itu akhirnya masuk ke meja jenderal. Seketika, nama Rahmat di dalam tulisan itu membuatnya terhenyak. Rahmat? Tidak mungkin. Rahmat itu orang baik. Aku masih ingat jasanya saat dulu aku tersesat di hutan waktu operasi militer. Dia yang menolongku, memberi air, memberi tempat berteduh, bahkan menutup tubuhku dari serangan binatang buas. Wajah jenderal memerah, tangannya bergetar. Dan sekarang, dia dituduh maling kambing? Tidak masuk akal. Orang sejujur dia ditahan tanpa bukti. Jenderal berdiri dari kursinya. Suaranya menggema memenuhi ruangan rapat. Siapkan kendaraan. Malam ini juga kita ke desa itu. Para ajudan terkejut. Tapi, Jenderal, hujan sangat deras. Jalanan berlumpur. Ini berbahaya. Namun Jenderal Prasetya menatap tajam. Aku tidak peduli. Jika orang yang pernah menyelamatkan nyawaku kini dipenjara karena fitnah, aku yang harus berdiri di depannya. Hujan bukan penghalang. Ini soal keadilan. Mobil dinas berwarna hitam pekat melaju menembus hujan deras. Sirene meraung, menembus keheningan malam. Jalanan desa yang sepi mendadak riuh oleh suara ban mobil yang membelah kubangan lumpur. Di dalam penjara desa, Pak Rahmat tiba-tiba mendengar derap langkah ramai. Suara mesin mobil berhenti di depan kantor polisi desa. Lampu sorot menembus kaca kecil penjara. Arif yang kebetulan masih terjaga di rumah tetangganya, mendengar suara itu. Ia berlari menembus hujan. Tubuh kecilnya basah kuyup. Namun hatinya berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi malam itu. Pintu mobil terbuka dengan suara tegas. Dari dalam, keluar seorang pria tinggi dengan seragam lengkap, wajahnya penuh wibawa. Dialah Jenderal Prasetya. Para aparat desa mendadak panik. Sebagian berdiri tegak memberi hormat. Namun Jenderal tidak membalas hormat itu.
Ia langsung berjalan cepat masuk ke kantor polisi desa dengan langkah berat penuh amarah. Tatapan matanya bagaikan kilat yang siap menyambar siapapun yang berani menghadang. "Mana Rahmat? Mana orang yang kalian tuduh maling kambing itu?" Suaranya lantang, memenuhi setiap sudut ruangan. Para aparat saling pandang. Wajah mereka pucat pasi. Salah satu dari mereka terbata-bata menjawab, Itu, dia ditahan di dalam, Jenderal." Jenderal Prasetya mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. "Berani-beraninya kalian menahan orang baik tanpa bukti. Malam ini juga aku ingin melihatnya dibebaskan. Jika tidak, aku yang akan mengamuk di sini." Suasana kantor desa mencekam. Hujan di luar semakin deras. Suara petir menggelegar. Seakan langit pun menunggu keputusan besar. Suasana kantor polisi desa malam itu seperti dihantam badai. Bukan hanya hujan deras di luar yang mengguncang, tetapi juga kehadiran sosok Jenderal Prasetya yang bagaikan petir menyambar. Para aparat yang biasanya keras kepala kini terdiam. Wajah mereka memucat. Beberapa berbisik panik. Sebagian lainnya mencoba berdiri tegak. Namun lutut mereka gemetar tak mampu menahan wibawa sang jenderal. Pak Rahmat yang mendengar keributan dari dalam sel hanya bisa beristighfar. Ia tak tahu siapa yang datang, tetapi suara lantang itu terasa familiar. Hatinya berdegup, seakan ada harapan baru yang mengetuk pintu takdirnya. Jenderal melangkah maju, sepatu hitamnya menghentak lantai kayu tua. Tatapannya menusuk ke arah kepala polisi desa yang gemetar ketakutan. "Katakan padaku, atas dasar apa kalian menahan Rahmat?" Suara jenderal berat, menggelegar seperti guntur. Kepala polisi desa terbata-bata. "Itu karena laporan warga, Jenderal. Mereka bilang Rahmat terlihat di dekat kandang kambing. Jadi kami..." "Diam," bentak jenderal. Meja kayu dipukulnya hingga bergetar. Semua orang tersentak. Udara di ruangan seakan membeku. Apakah laporan tanpa bukti bisa langsung memenjarakan orang? Apakah hukum di desa ini sudah kalian jual pada teriakan orang banyak? Tak ada yang berani menjawab. Hanya suara hujan deras yang menemani. Jenderal mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari kepala polisi. "Aku bertanya sekali lagi. Mana buktinya? Mana kambing yang katanya dicuri? Mana saksi yang melihat dengan jelas Rahmat membawa kambing itu?" Kepala polisi terdiam. Bibirnya bergetar. Tidak ada, Jenderal." Suara jenderal meninggi, bagai raungan singa di hutan. "Tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada kambing. Lalu kalian berani menahan seorang bapak miskin hingga divonis 5 tahun penjara? Apakah kalian sudah kehilangan akal?" Pak Rahmat dari balik jeruji hanya bisa terisak. Ia mendengar setiap kata-kata itu, dan dadanya bergetar antara lega dan haru. Arif yang berdiri basah kuyup di luar pintu, menyaksikan semua dengan mata membelalak. Bocah itu berbisik pelan, suaranya pecah oleh tangis. Itu jenderal yang pernah ayah ceritakan, orang baik yang ayah tolong dulu." Jenderal menoleh ke arah sel, matanya langsung menemukan sosok kurus yang duduk lunglai di balik jeruji. "Rahmat," bisiknya dengan nada penuh luka dan marah bercampur jadi satu. Ia kemudian berbalik ke arah aparat desa. "Dengar baik-baik. Malam ini juga, buka pintu sel itu. Bebaskan Rahmat. Jika kalian berani menahannya 1 menit lagi, aku akan buat kalian semua menyesal." Ruangan hening. Tidak ada satupun yang berani menolak. Kunci sel diambil dengan tangan gemetar. Suara logam berderit, dan pintu besi itu akhirnya terbuka. Arif langsung berlari, memeluk ayahnya sambil menangis keras. Ayah bebas." Pak Rahmat masih duduk terpaku, tak percaya dengan apa yang baru terjadi. Air matanya jatuh deras, membasahi tanah yang dingin di bawah kakinya. Namun jenderal belum selesai. Ia menatap seluruh aparat desa dengan sorot mata tajam. "Aku tidak akan pergi begitu saja. Mulai malam ini, aku sendiri yang akan mengusut siapa dalang di balik fitnah ini. Jika aku menemukan ada yang bermain-main dengan keadilan,
maka aku pastikan hukuman yang sebenarnya akan jatuh di kepala kalian. Hening. Tak ada yang berani bernapas keras. Dan malam itu, suara hujan seolah berubah menjadi saksi turunnya keadilan pertama bagi Rahmat yang difitnah. Malam itu, meski pintu sel sudah terbuka, suasana belum tenang. Pak Rahmat memang bebas, namun luka fitnah yang menempel di dirinya belum hilang. Arif masih terus memeluk ayahnya, seakan takut jika ayahnya kembali direnggut oleh jeruji besi. Jenderal Prasetya berdiri tegak di tengah ruangan. Tatapannya menyapu seluruh aparat desa yang menunduk ketakutan. Masalah ini belum selesai. Suaranya berat, penuh ancaman. Aku ingin tahu, kemana sebenarnya kambing itu? Jika kambingnya tidak pernah ditemukan, maka jelas ada yang berbohong. Kepala polisi desa mencoba berbicara dengan suara gemetar. Jenderal, kambing itu memang hilang. Tapi warga yakin Rahmat pelakunya. Jenderal menghentakkan kakinya, membuat lantai berderit keras. Yakin? Apakah hukum dijalankan dengan yakin? Atau dengan bukti? Jangan ulangi kata-kata bodoh itu di hadapanku. Seketika ruangan kembali hening. Jenderal lalu menoleh ke arah beberapa aparat muda. Kalian, siapkan lampu senter. Kita akan menyelidiki malam ini juga. Aku tidak mau ada fitnah yang dibiarkan berlarut. Tanpa bisa membantah, aparat segera menyiapkan peralatan seadanya. Beberapa warga yang penasaran ikut berkerumun, meski sebagian wajah mereka masih dipenuhi rasa bersalah karena telah menuduh sembarangan. Malam itu, di tengah hujan yang mulai mereda, rombongan kecil dipimpin oleh Jenderal Prasetya bergerak menuju kandang kambing milik Busari. Suasana desa sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing hutan yang terdengar. Setibanya di kandang, Jenderal mengamati setiap sudut dengan teliti. Tanah becek penuh jejak kaki. Namun ada satu hal yang aneh. Ia berjongkok, menyinari tanah dengan senter. Perhatikan ini, ucapnya tegas. Jejak ini bukan jejak manusia. Lihat pola tapaknya. Ini jelas jejak kambing yang berlari ke arah hutan. Semua aparat terdiam. Wajah mereka pucat, merasa malu. Selama ini mereka menuduh Pak Rahmat, padahal jejak jelas menunjukkan kambing itu melarikan diri sendiri. Namun Jenderal belum puas. Ia melangkah mengikuti jejak itu. Arif dan Pak Rahmat ikut berjalan di belakangnya. Hati mereka berdebar. Jejak itu semakin jauh masuk ke dalam hutan gelap. Pohon-pohon besar menjulang. Suara burung malam menggema. Tiba-tiba, salah satu aparat berteriak. Jenderal, lihat itu. Di kejauhan, di balik semak lebat, tampak seekor kambing kurus sedang terikat pada akar pohon yang menjuntai. Tubuhnya penuh lumpur. Tanduknya tersangkut, membuatnya tak bisa bergerak. Semua orang tertegun. Kambing itu masih hidup. Pak Rahmat menutup mulutnya, menahan tangis. Arif berteriak kegirangan. Itu kambingnya. Ayah tidak salah. Ayah tidak salah. Namun sebelum semua orang mendekat, Jenderal mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti. Jangan terburu-buru. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia menunduk, mengamati tali yang melilit leher kambing itu. Alisnya mengernyit. Tali ini bukan tali liar. Ada yang dengan sengaja mengikat kambing ini di sini. Seseorang ingin kambing ini terlihat hilang, lalu menuduh orang lain. Suasana hutan mendadak terasa lebih dingin. Warga yang ikut serta mulai berbisik ketakutan. Kalau begitu, siapa yang melakukannya? Jenderal berdiri tegak. Wajahnya penuh amarah. Ini bukan sekadar kambing hilang. Ini fitnah yang direncanakan. Pak Rahmat memandang Jenderal dengan mata berkaca-kaca. Jadi, ada orang yang benar-benar ingin menjatuhkan saya. Jenderal menatapnya dalam. Benar, Rahmat. Dan malam ini kita baru menemukan ujung benangnya. Aku janji, aku akan tarik benang ini sampai ke akar, siapapun dalangnya. Malam itu, semua orang semakin gelisah.
Misteri kambing hilang yang tadinya dianggap sepele kini berubah menjadi tanda tanya besar. Dan di balik kegelapan hutan, seakan ada mata-mata yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Rombongan kembali dari hutan dengan membawa kambing yang tadinya diikat di semak belukar. Warga yang menunggu di desa terkejut melihat kambing itu masih hidup. Namun lebih terkejut lagi ketika mendengar penjelasan Jenderal Prasetya bahwa kambing itu sengaja diikat agar terlihat seolah-olah dicuri. Desa yang tadinya ramai dengan tuduhan mendadak senyap. Wajah-wajah yang semula berani menunjuk Pak Rahmat kini menunduk dalam rasa malu. Suara bisik-bisik menggema di antara kerumunan. Kalau begitu, siapa yang melakukannya? Berarti ada yang sengaja memfitnah Pak Rahmat. Astagfirullah, dosa besar ini. Jenderal berdiri di tengah kerumunan, suaranya lantang menembus keheningan. Ada orang yang ingin menjatuhkan Rahmat. Fitnah ini bukan kebetulan. Dan aku akan pastikan siapapun dia tidak akan bisa bersembunyi. Pak Rahmat masih terisak. Ia menatap warga satu persatu. Matanya memerah. Bertahun-tahun aku dan keluargaku menanggung malu. Kalian semua menuduhku tanpa bukti. Lihatlah sekarang, kambing itu ditemukan. Apalagi yang bisa kalian katakan? Arif memeluk ayahnya erat. Bocah itu menatap semua orang dengan berani meski air matanya terus mengalir. Kalian semua menuduh ayahku maling. Kalian buat ibuku sakit. Kalian buat aku dihina teman-temanku. Sekarang, siapa yang mau bertanggung jawab? Warga terdiam. Sebagian menangis menyesali perbuatan mereka. Namun di antara kerumunan, mata tajam Jenderal menangkap sesuatu. Seorang lelaki berwajah licik, berdiri paling belakang, tampak gelisah. Matanya berlari ke kiri dan ke kanan, seakan ingin kabur dari keramaian. Jenderal langsung menunjuk ke arahnya. Kamu, mengapa wajahmu pucat? Apa yang kamu sembunyikan? Lelaki itu kaget, tubuhnya gemetar. Aku? Tidak ada apa-apa, Jenderal. Namun Jenderal melangkah mendekat. Sorot matanya menembus bagai pisau. Ia meraih kerah baju lelaki itu dan menariknya ke depan kerumunan. Katakan dengan jujur. Apa kau tahu siapa yang mengikat kambing itu di hutan? Wajah lelaki itu semakin pucat. Keringat dingin menetes deras. Aku tidak tahu, Jenderal. Aku hanya mendengar dari Bu Sari kalau kambingnya hilang. Jenderal menyipitkan mata. Lalu beralih menatap Bu Sari yang sejak tadi berdiri dengan wajah bingung. Bu Sari, siapa yang pertama kali menuduh Rahmat? Bu Sari terdiam, suaranya tercekat. Itu Pak Karta, Jenderal. Dia yang bilang melihat Rahmat mondar-mandir dekat kandang. Sekejap, semua mata memandang ke arah Pak Karta, lelaki yang wajahnya tadi ditarik Jenderal ke depan. Suasana menjadi gaduh. Itu benar. Dia yang pertama kali menuduh. Kalau begitu, jangan-jangan dia yang sengaja memfitnah Rahmat. Tega sekali. Pak Karta berusaha melepaskan diri. Suaranya bergetar. Sumpah, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Jenderal menatapnya tajam, dengan suara berat yang membuat semua orang merinding. Kamu hanya apa? Karta? Mengapa aku melihat rasa takut di matamu? Jika kamu memang tidak bersalah, mengapa tubuhmu bergetar seperti orang ketahuan? Pak Karta terdiam. Tubuhnya limbung. Hampir jatuh. Pak Rahmat menatapnya penuh amarah bercampur luka. Apa benar kamu yang membuat semua ini? Mengapa? Karta? Apa salahku padamu? Kerumunan warga semakin gaduh. Sebagian berteriak, sebagian lagi memaki. Namun Jenderal mengangkat tangannya, memberi isyarat diam. Jangan ada yang bicara. Aku sendiri yang akan mengungkapkan kebenaran dari mulutnya. Udara malam desa itu semakin dingin. Bulan pucat yang tersembunyi di balik awan mulai menampakkan sinarnya. Dan semua orang menahan napas, menunggu pengakuan yang bisa mengguncang seluruh desa.
Pak Karta berdiri di tengah kerumunan dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin bercucuran dari dahinya meski udara malam sangat dingin. Suasana desa senyap, hanya suara jangkrik dan dedaunan yang bergetar ditiup angin malam. Jenderal Prasetya menatapnya tajam, suaranya berat menusuk hati. Karta, malam ini kebenaran harus keluar dari mulutmu. Jika kau terus berbohong, maka dosa fitnah ini akan menelanmu hidup-hidup. Pak Rahmat menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh luka dan kemarahan. Jawab, Karta, apa salahku padamu sampai kau tega menuduhku seperti ini? Karta gemetar, lututnya hampir tak sanggup menahan tubuh. Suara seraknya pecah di keheningan malam. Aku terpaksa, Rahmat. Kerumunan mendadak gaduh. Terpaksa? Apa maksudnya? Astagfirullah. Apa yang dia lakukan? Jenderal menghentakkan kakinya, membuat semua terdiam. Ceritakan semuanya. Jangan ada yang kau sembunyikan. Karta menunduk. Air matanya mulai jatuh. Aku punya hutang besar pada rentenir kota. Mereka mengancam akan mengambil rumahku jika aku tidak segera melunasi. Saat itu, seseorang datang kepadaku. Dia bilang, jika aku bisa membuat Rahmat masuk penjara, maka hutang-hutangku akan lunas. Warga serentak terkejut. Suara mereka bercampur jadi satu. Ya Allah! Berarti ini semua ada yang merencanakan. Siapa orang itu? Karta. Karta menatap jenderal dengan mata penuh rasa takut. Aku tidak berani menyebut namanya. Jenderal, dia orang berkuasa. Jika aku buka mulut, nyawaku bisa melayang. Jenderal menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya bagaikan tembok baja. Kau tidak perlu takut. Selama aku di sini, tidak akan ada satupun yang bisa menyentuhmu. Katakan siapa dia. Karta menggigit bibirnya. Tubuhnya bergetar semakin hebat. Aku tidak bisa. Dia terlalu berbahaya. Aku hanya orang kecil. Jenderal. Pak Rahmat maju selangkah. Suaranya parau namun penuh keberanian. Karta, ingatlah. Fitnahmu sudah menghancurkan hidupku. Istriku jatuh sakit. Anakku dihina. Jika kau masih punya hati, katakan kebenarannya malam ini juga. Karta menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Aku hanya menjalankan perintah. Dia orang dekat aparat. Dia yang mengatur semua ini. Jenderal langsung mendekat. Suaranya meninggi seperti guntur yang menggema di seluruh desa. Siapa namanya? Katakan sekarang juga. Atau aku anggap kau bagian dari dalang utama. Kerumunan warga menahan napas. Semua mata tertuju pada Karta yang terus menangis. Dan di tengah keheningan itu, ia akhirnya berteriak histeris. Orang itu adalah kepala desa sendiri. Kerumunan mendadak pecah. Suara teriakan dan bisikan panik memenuhi udara. Waduh, benar-benar gila ini. Astagfirullah. Kepala desa sendiri. Tega sekali. Dia fitnah warganya sendiri. Jenderal menoleh cepat ke arah kepala desa yang berdiri di belakang kerumunan dengan wajah kaku. Tatapan jenderal bagaikan kilatan pedang yang siap menebas kapan saja. Kepala desa, apa yang kau lakukan terhadap Rahmat? Apakah benar engkau dalang dari semua fitnah ini? Malam itu menjadi saksi detik-detik kebenaran mulai terkuak. Namun jawaban kepala desa bisa saja mengubah segalanya. Semua mata kini tertuju pada kepala desa. Wajahnya pucat, namun matanya masih mencoba menampilkan ketegasan. Kerumunan warga mendadak hening, seakan seluruh desa menahan napas menunggu pengakuan darinya. Jenderal Prasetya maju selangkah. Suaranya berat menggelegar. Kepala desa, katakan, apakah benar engkau dalang dari semua fitnah ini? Kepala desa tersenyum kaku, mencoba menguasai keadaan. Jenderal, jangan mudah percaya kata-kata seorang pengecut seperti Karta. Aku adalah pemimpin desa ini. Tidak mungkin aku melakukan hal sekeji itu. Namun Karta berteriak,
Tangisnya masih pecah. Saya tidak bohong, Jenderal. Dia yang suruh saya tuduh Rahmat. Dia janji akan lunasi hutang-hutang saya. Semua ini atas perintahnya. Kerumunan warga kembali gaduh. Ya Allah, ternyata benar. Kami sudah ditipu. Kepala desa memanfaatkan jabatannya. Jenderal mengangkat tangannya, membuat semua orang diam seketika. Tatapannya menusuk ke arah kepala desa. Aku sudah lama tahu ada yang tidak beres di desa ini. Dan sekarang, kebenaran sudah di depan mata. Kau bisa menyangkal 1000 kali, tapi kebenaran tidak akan pernah bisa kau sembunyikan. Kepala desa mulai kehilangan kendali. Suaranya meninggi, hampir seperti orang putus asa. Semua fitnah. Aku tidak ada urusan dengan kambing itu. Jangan bodoh, Jenderal. Apa untungnya bagiku menjebloskan Rahmat ke penjara? Pak Rahmat maju selangkah. Wajahnya penuh luka dan amarah. Untungmu jelas. Aku pernah menolak permintaanmu saat kau ingin membeli tanah warisan keluargaku dengan harga murah. Sejak itu, kau terus mencari cara untuk menjatuhkanku. Benar, bukan? Kepala desa terdiam. Wajahnya mendadak kaku. Matanya berputar panik mencari alasan. Jenderal menggebrak meja panjang di balai desa dengan telapak tangannya. Suara gebrakan itu membuat semua orang tersentak. Benar kata Rahmat. Ini semua soal tanah. Kau ingin merebut tanahnya dengan cara kotor. Lalu kau fitnah dia agar bisa disingkirkan. Warga semakin ribut. Kemarahan mulai memuncak. Kami dibohongi pemimpin kami sendiri. Tega sekali, hanya demi tanah. Orang seperti ini tidak pantas jadi kepala desa. Jenderal menatap aparat yang ada di situ. Tangkap kepala desa. Malam ini juga dia harus diperiksa. Jangan biarkan jabatan membuatnya kebal hukum. Namun sebelum aparat sempat bergerak, kepala desa berlari ke arah pintu. Tubuhnya melesat keluar, menembus kegelapan malam. Warga berteriak panik. Beberapa mencoba mengejar. Arif menggenggam erat tangan ayahnya. Ayah, dia kabur. Jenderal menatap tajam ke arah kegelapan tempat kepala desa menghilang. Rahangnya mengeras. Suaranya dingin namun penuh ancaman. Dia boleh lari malam ini, tapi tidak akan pernah bisa bersembunyi dari kebenaran. Aku sendiri yang akan mengejarnya sampai ketemu. Malam itu desa diguncang oleh kenyataan pahit. Pemimpin yang selama ini dipercaya, ternyata menyimpan rahasia gelap demi kepentingan pribadinya. Dan perburuan untuk menegakkan keadilan baru saja dimulai. Hujan kembali turun deras malam itu, seakan langit ingin membersihkan segala dosa yang menodai desa kecil tersebut. Kepala desa berlari terbirit-birit menembus gelap hutan. Kakinya terperosok lumpur, nafasnya tersengal. Namun rasa takut membuatnya terus memaksa tubuh untuk berlari. Di balai desa, Jenderal Prasetya berdiri tegak. Matanya tajam menatap arah pelarian itu. Siapkan obor, senter, dan anjing pelacak. Malam ini juga kita kejar. Jangan biarkan dia lolos. Aparat desa yang semula pengecut, kini tak berani membantah. Mereka segera berlari mengambil perlengkapan. Warga pun ikut ramai. Sebagian membawa bambu, sebagian membawa lampu minyak. Suasana desa yang tadinya sunyi berubah riuh oleh suara langkah kaki dan sorakan. Pak Rahmat menatap Jenderal dengan wajah penuh kebimbangan. Jenderal, apakah tidak berbahaya? Malam ini hutan gelap, jalan licin. Jenderal menepuk bahu Rahmat. Justru di malam gelap inilah kebenaran harus dikejar. Kau sudah terlalu lama menjadi korban. Malam ini, kita buktikan siapa sebenarnya yang bersalah. Rombongan pun bergerak. Obor-obor menyala bagai ular api yang meliuk menuju hutan. Anjing pelacak menyala keras, mencium jejak kaki kepala desa yang berlumuran lumpur. Sementara itu, kepala desa terus berlari. Nafasnya semakin berat. Dadanya terasa terbakar. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, kabur sejauh mungkin, sebelum Jenderal berhasil menangkapnya.
Aku tidak boleh tertangkap. Kalau rahasiaku terbongkar, habislah aku, gumamnya dengan suara serak. Namun langkahnya semakin goyah. Hujan membuat tanah licin. Sekali ia terpeleset, tubuhnya jatuh menghantam akar pohon besar. Darah mengalir dari pelipisnya. Ia bangkit lagi, mencoba berlari, tapi bayangan obor dari kejauhan semakin mendekat. Suara gonggongan anjing semakin keras, menembus kegelapan hutan. Jenderal Prasetya berjalan cepat di barisan depan. Matanya menyapu gelap hutan dengan penuh kewaspadaan. Dia tidak akan bisa lari lama. Hutan ini tidak punya jalan keluar selain kembali ke desa atau masuk ke jurang di sebelah utara, ucapnya tegas. Arif yang ikut berjalan menggenggam erat tangan ayahnya. Ayah, aku takut. Pak Rahmat mengusap kepala anaknya. Jangan takut. Nak. Malam ini Allah bersama kita. Orang yang menzalimi akan menerima balasannya. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari arah utara. Anjing pelacak menggonggong keras, menunjuk ke arah semak belukar. Jenderal langsung mengangkat tangannya, memberi tanda untuk berhenti. Dengar baik-baik, suaranya pelan namun tegas. Dia ada di dekat sini. Jangan biarkan dia lolos. Kepung dari 3 arah. Aparat desa langsung bergerak. Sebagian mengitari dari kiri, sebagian dari kanan. Warga menahan napas. Obor mereka bergetar diterpa angin malam. Kepala desa yang bersembunyi di balik pohon besar mulai panik. Matanya liar. Napasnya terengah. Aku tidak boleh tertangkap. Aku harus lari ke jurang. Mungkin mereka tidak akan menemukanku. Namun sebelum ia sempat berlari lagi, suara lantang jenderal menggema di hutan. Kepala desa, berhentilah. Malam ini kebenaran sudah menelanjangimu. Jangan paksa aku menangkapmu dengan cara keras. Keheningan hutan mendadak mencekam. Hanya suara hujan, gonggongan anjing, dan detak jantung semua orang yang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hutan malam itu bagai panggung besar. Obor-obor menyala, cahaya api menari di antara batang-batang pohon, sementara hujan rintik menambah suasana mencekam. Semua orang menahan napas. Di balik pohon besar, kepala desa terjebak. Tubuhnya gemetar, pelipisnya masih mengucurkan darah, dan matanya berkilat penuh ketakutan. Jenderal Prasetya berdiri tegak di depan kerumunan, suaranya berat memecah keheningan. Kepala desa. Malam ini bukan malam untuk berbohong. Fitnahmu telah menghancurkan seorang ayah yang tidak bersalah. Keluar sekarang, atau aku sendiri yang akan menyeretmu keluar dari lubang persembunyianmu. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan gemerisik daun. Arif berbisik di pelukan ayahnya. Ayah, apakah dia akan tertangkap? Pak Rahmat menunduk, menahan air mata. Percayalah. Nak, tidak ada fitnah yang bisa bersembunyi dari mata Allah. Tiba-tiba, kepala desa melompat dari persembunyian dan berlari ke arah utara, menuju tebing curam yang hanya diterangi cahaya bulan pucat. Warga berteriak panik. Dia mau ke jurang. Hentikan dia. Jenderal segera mengejar. Langkah kakinya berat namun mantap. Kau tidak akan lolos. Kepala desa. Kepala desa berlari sekuat tenaga. Nafasnya hampir habis. Namun tanah licin membuat langkahnya goyah. Sekali ia terpeleset, tubuhnya hampir terjerembab ke tepi jurang yang dalam dan gelap. Ia berpegangan pada akar pohon. Wajahnya pucat pasi. Jenderal tiba tepat waktu. Ia berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya. Kau masih punya kesempatan terakhir. Serahkan dirimu, atau kau akan binasa di jurang itu. Kepala desa menoleh dengan mata penuh putus asa. Aku tidak bisa. Jika aku tertangkap, semua rahasiaku terbongkar. Aku akan hancur. Jenderal mendekat. Tatapannya tajam bagai pedang. Kau sudah hancur sejak kau menzalimi orang baik dengan fitnah. Malam ini, pilihan ada di tanganmu. Menyerah dengan sisa harga dirimu, atau terjun dan lenyap bersama dosamu. Kepala desa menangis.
Tubuhnya gemetar hebat. Kerumunan warga yang berdiri jauh di belakang menatap dengan wajah muram. Beberapa bersuara lirih. Astagfirullah, betapa kejamnya fitnah ini. Kami salah menaruh percaya padanya. Akhirnya, kepala desa melepaskan akar yang ia pegang. Ia jatuh berlutut di hadapan jenderal. Aku menyerah. Aku mengaku. Semua yang dikatakan Karta benar. Aku ingin tanah rahmat. Aku ingin singkirkan dia dengan cara licik. Ampuni aku, jenderal. Ampuni aku, warga desa. Tangisan dan jeritan memenuhi udara. Warga menangis, bukan karena iba, melainkan karena marah dan kecewa. Pemimpin macam apa kau ini? Kau rusak nama baik orang tanpa rasa kasihan. Tidak ada ampun bagi orang sepertimu. Jenderal mengangkat tangannya, memberi tanda kepada aparat. Ikat dia. Malam ini juga dia akan dibawa ke kota untuk diadili. Biarkan hukum menegakkan kebenaran. Beberapa aparat maju, mengikat tangan kepala desa yang sudah tak berdaya. Pak Rahmat hanya berdiri terpaku. Air matanya mengalir deras. Arif memeluknya erat. Menangis bahagia. Ayah bebas. Ayah tidak bersalah. Jenderal menatap Rahmat dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Rahmat. Kau harus menanggung malu dan derita selama bertahun-tahun karena kebusukan orang lain. Tapi malam ini, kebenaran akhirnya menang. Pak Rahmat menggenggam tangan jenderal erat-erat. Terima kasih, jenderal. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikanmu. Malam itu, di bawah cahaya bulan dan sisa hujan, desa menyaksikan keadilan ditegakkan. Fitnah yang sempat menelan seorang ayah sederhana akhirnya terbongkar. Dan semua orang mengerti bahwa satu kebohongan bisa menghancurkan hidup seseorang, namun kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Sahabat sejarah kehidupan yang dirahmati Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa fitnah adalah senjata paling kejam yang bisa menghancurkan kehormatan seseorang lebih dalam daripada pedang. Seorang ayah yang jujur bisa terpenjara, seorang anak bisa kehilangan masa kecilnya, dan sebuah keluarga bisa runtuh hanya karena kebohongan yang disebarkan tanpa bukti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, Surat An-Nur ayat 15. Ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu mengucapkan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, kamu menganggapnya ringan padahal di sisi Allah itu adalah perkara yang besar. Ayat ini menjadi peringatan keras, bahwa menyebarkan tuduhan tanpa bukti adalah dosa besar, yang bukan hanya mencelakakan orang lain, tetapi juga mendatangkan murka Allah bagi pelakunya. Hikmahnya, kita harus menjaga lisan, jangan terburu-buru menilai, apalagi menjatuhkan. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika kita tidak tahu kebenarannya, lebih baik diam, karena diam itu jauh lebih selamat daripada menebarkan fitnah. Semoga dari kisah ini kita menjadi pribadi yang lebih hati-hati, lebih bijaksana, dan lebih takut kepada Allah dalam menjaga ucapan kita. Karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kisah ini ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.